Kembali lagi di Hotman Paris Show, tapi sebelum kita lanjut ngobrol dengan bintang tamu kita masuk dulu di segmen favorit, di mana di segmen ini kami mendatangkan langsung para pencari keadilan yang ingin berkonsultasi hukum langsung dengan Pak Bos Hotman Paris Hutapea di segmen SKJ Salam Kopi Joni. Ya, di studio sudah hadir, datang jauh-jauh dari Banjarmasin, Ibu Samiro dengan Ibu Lita anaknya yang ada di sini. Oke, program pembahas kasus di Hotman Paris Show, pengalaman 36 tahun sebagai pengacara, saya bisa membahas kasus hanya dalam hitungan menit, saya bisa langsung ngerti dan apa problemnya. Di suatu pagi hari, seorang ibu naik pesawat subuh-subuh dari Kalimantan, yaitu Ibu Samero dari Kalimantan, ya, dengan putrinya Lita. Naik pesawat dari Banjarmasin untuk mengejar Hotman di Kopi Joni. Pada saat saya sudah hampir pulang, saya melihat ibu-ibu ini datang cari Hotman Paris. Rupanya dia baru landing di bandara, datang ke Kopi Joni menceritakan kasusnya. Inti kasusnya adalah bahwa ibu ini punya uang tabungan deposito sebesar berapa awalnya? 8 miliar. 8 miliar. Ini ibu ini orang kaya loh, ya. 8 miliar di cabang Bank BNI, jalan apa? Banjarmasin? Pangeran Samudra. Dalam Pangeran Samudra, tapi entah kenapa dengan berjalannya waktu, uang sebesar 8 miliar ini raup entah kemana. Cuma dia sudah gugat di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ibu ini kalah, menang tapi menang sebahagian. Di mana yang dihukum oleh pengadilan untuk mengganti rugi bukan Bank BNI-nya, tapi pegawai Bank BNI yang sebenarnya sudah masuk penjara juga sehingga sudah tidak punya uang. Jadi kalaupun dia menang sampai kasasi, kalau cuma pegawainya itu yang dihukum, duitnya tidak akan dapat. Itulah alasannya kenapa ibu ini datang ke Hotman Paris di Kopi Joni. Pertanyaan pertama, Bu. Awalnya ibu membuka, namanya apa? Deposito, benar? Deposito. Oke, sudah sempat menikmati bunga? Iya. Terus? 7 miliar itu hasil dari mana, Bu? 7 miliar kok ibu kaya banget? Dari mana Ibu Lita? Dari usahanya apa? Bapak Saya cari uangnya dari lama, Uang lama terus? dari hasil ojek. Ojek 7 kurir. miliar? Bukan, lama dari tahun 1990 tuh Bapak nabung sebagai nasabah setia Bank BNI. Oke, terus? Dari tahun 1990 nabung dikit sampai sekarang. Oke. Dikumpulkan jadi 8 Akhirnya miliar. sesudah terkumpul 7 miliar dibukalah deposito. Iya. Atas nama ibu? Iya, sama suami. Berdua sama suami. Sempat nggak dapat bunga berapa kali? dari tahun 1990 sampai 2011 Bapak sebagai penabung aja. Oke. Melihat tabungan Bapak banyak, Bank BNI nawarin duit Bapak tuh lebih baik di deposito. Jadi sejak tahun 2011 sampai 2014 Bapak sebagai deposito. Oke, jadi uang itu masuk tabungan deposito. Tapi saya baca di putusan itu, ya, sepertinya ibu menandatangani ada menandatangani surat-surat enggak untuk uang itu bisa dipakai untuk bermain forex? Enggak ada Bapak. Ibu Kenapa? tanda tangannya enggak ada. Mereka menyodorkan kertas kosong, Pak. Tuh, hati-hati. Mereka, orang Bank BNI menawarkan kertas kosong. Ibu tanda tangani? Nah, disinilah persoalannya. Karena sepintas, saya belum baca lengkap, sepintas saya baca di putusan itu, sepertinya ada kwitansi penerimaan surat-surat di mana ibu sepertinya uang itu oleh orang Bank BNI dipakai untuk bermain mata uang di PT Forex apa di luar Bank BNI, ya, sehingga mengalami kekalahan dan rugi habis. Coba ingat dulu Bu, yang ibu tanda tangani itu apa? Kan kalau deposito kan sudah tidak perlu ditandatangani karena sertifikatnya sudah nggak perlu lagi diperpanjang, otomatis itu. Tiap tahun diperpanjang. Oke, tapi di luar deposito itu kwitansi yang kosong ditandatangani itu apa? Karena kalau deposito tidak mungkin blanko kosong.
Di tahun 2014 Bapak dan Ibu ditelepon oleh yang pegawai Bank BNI. Diminta apa? Saya datang. Ditelepon Bapak Ibu mau perpanjang lagi deposito kan gitu kan. Ya, Iya kata Bapak, datang ke Bank BNI. oke. Oleh pegawai Bank BNI disodorin kertas segini. Disodori kertas segini. Iya. Maksudnya Tanda tangan, tanda Administrasi. tangan. Katanya ini persyaratan mau deposito. katanya persyaratan deposito, tapi ibu nggak tahu persis isinya apa. Enggak dibaca oleh Bapak. Nah, itulah. Karena Jadi, tebal banget juga ya. Iya, nah, oke. Sesudah ibu tahu uang ini habis kapan? Kan datang lagi. Kapan tahunya uang ini sudah habis? 2017 mau jatuh tempo. Jatuh tempo. Terus ibu datang, jawaban Bank BNI Banjarmasin apa? Apa jawabannya? Pak, saya ada jawaban dong. Iya, waktu datang Kemana duitnya 7 miliar itu? Katanya Bapak dan Ibu tidak terdaftar lagi sebagai deposito. Tidak terdaftar lagi, berarti makanya nanya aja uang gua kemana gitu loh. Iya, ditanyain. Nah, jawabannya apa? Tanya aja sama pegawai bank. Pegawai bank yang menyuruh tanda tangan itu. Oke. Yang pegawai bank BNI-nya. Oke, ibu kemudian tanya nggak ke pegawai bank yang menyuruh tanda tangan di belangko tadi? Iya. Apa jawabannya? pegawainya masih ada di situ. Pegawai yang sama. Mengundurkan diri. Jadi waktu ibu dibilang ibu sudah bukan deposito, pemegang deposito lagi, Orang ibu itu sudah cari mundur. Pegawainya udah nggak ada. Mengundurkan diri. Undurkan diri. Terus ibu temui ini nggak orang itu? Iya. Ibu Bilang apa cari. dia? Cuma BNI mengasih di penarikan uang saya ditransfer ke perusahaan. Benar. Jadi sepertinya belangko kosong itu adalah slip-slip yang ibu tanda tangani untuk ditransfer ke PT lain. Sepertinya ya. Iya. Oke. Dan itulah saya bilang tadi itu sepertinya bermain valuta asing. Jadi diputar uang ini. Ini saya baru baca sepintas ya. Dan saya belum baca detail. Oke. Waktu ibu kemudian disuruh mendatangi pegawai Bank BNI yang memutar duit ibu, dia bilang apa? Loss habis katanya. Loss habis. Loss karena apa? Kalah katanya. Berarti benar. Berarti uang tersebut dipakai untuk bermain valuta asing Ini berarti, atau forex. ini berarti pribadi ya, bukan dari Bank BNI. Ntar dulu, itulah masalahnya sekarang. Kan waktu dia melakukan itu kan dia dalam kapasitas sebagai pegawai kan, Iya. Bank BNI. Memang di satu pihak secara hukum tindakan dari pegawai mengikat majikan. Iya. Tindakan dari pegawai mengikat Bank BNI. Pasal 1367, kalau supir saya melanggar orang dalam jam kerja, saya sebagai majikan wajib mengganti rugi si korban. Iya. Itu 1367 KUH Perdata. Pertanyaannya, cuma di sini pasal itu tidak diterapkan. Waktu ibu ini gugat di pengadilan negeri, kalah. Kalahnya Bank BNI-nya menang. Ibu ini menang terhadap pegawainya. Pegawainya ini disuruh bayar kan? Iya. Tapi dia udah bokek. Bahkan sudah dilapor pidana ya. Sudah divonis penjara Iya. 6 tahun. 6 tahun. Kasusnya penipuan biasa. Jadi ibu di pengadilan mengatakan staf Bank BNI tersebut melakukan penipuan. Oke. Jadi secara pidana staf Bank BNI Banjarmasin sudah dipidana, tapi secara perdata hak ibu, gugatan ibu terhadap Bank BNI ditolak. Iya. Disebutkan yang bertanggung jawab adalah pegawai tadi yang sudah dipidana. Sementara kalaupun menang sampai Mahkamah Agung, pegawai itu kan nggak punya uang, nggak ada mungkin dia bayar. Iya. Dan di pengadilan tinggi juga kalah. Iya. Tetap Bank BNI menang, pegawainya tetap. Jadi ibu menang terhadap pegawai. Makanya saya bilang kemarin, ibu berdoa agar kasasinya menang karena sudah kasasi diajukan. Memori kasasi sudah masuk dan kontra memori kasasi sudah masuk. Makanya saya bilang sama ibu kemarin, saya walaupun saya bisa bantu, saya nggak bisa apa-apa lagi karena proses hukumnya sudah hampir selesai, sudah kasasi. Jadi tunggu aja kasasi. Kalau you gugat baru lagi, namanya akan nggak boleh hal yang sama, nggak boleh digugat 2 kali, namanya nebis in idem. Jadi kalau nanti kalah lagi kasasi, sekali lagi PK.
Jadi Bu, sebenarnya Ibu kan mau datang ke kantor saya besok lagi. Saya jawabannya persis sama, nggak bisa apa-apa lagi. Tunggu sampai putusan kasasi. Ya, mudah-mudahan pimpinan Bang Benny mendengarkan ratapan tangis dari ibu dari Banjarmasin yang datang ke Kopi Joni. Selamat berjuang Bu ya. Terima kasih ya Mbak Dita, terima kasih Ibu. Semoga masalahnya cepat selesai dan Ibu diberi keadilan seadil-adilnya. Pemirsa jangan kemana-mana karena sebentar lagi masih akan ada segmen favorit di segmen 4. Tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Ketika kamu ingin curhat Tata Janeta, kau pilih siapa? Maya Estianty atau Mulan Jamila?